Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa Khilafanis yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menjadi sorotan di tengah proses uji materi aturan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Karena kerumitan dan dugaan adanya konflik kepentingan di perkara ini, MK dipelesetkan sebagai Mahkamah Keluarga. Bagaimana pelesetan itu bisa muncul dan apa logika di baliknya? Apakah pelesetan itu mewakili kemarahan publik terhadap dinasti politik utak-atik usia capres-cawapres demi Gibran? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat politik Bung Rian. Assalamualaikum Bung Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bung ya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana? Alhamdulillah. Ini ada sebuah fenomena yang menarik Bung. Ya ini Ya, adanya banyak sekali kritik untuk MK atau Mahkamah Konstitusi soal gugatan usia calon presiden cawapres yang ada yang menyebut MK itu Mahkamah Keluarga. Mengapa pelesetan itu muncul dan apa logika di baliknya, Bung Rian? ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama Pak. Jadi pertama Kang Nanang, kalau kita lihat ya fakta ini sebenarnya ya itu memang menunjukkan bahwa ada sesuatu ya kemarahan sebenarnya yang ada di bawah sadar masyarakat gitu ya, karena bagaimanapun juga mereka walaupun bisa jadi tidak semuanya memiliki kemampuan atau keberanian ya untuk menyuarakan, dan itu terwakili begitu ya dengan sejumlah pengamat yang kemudian mengatakan bahwa MK itu kemudian diplesetkan dengan Mahkamah Keluarga, karena memang faktanya kita bisa melihat gitu ya bagaimana apa yang terjadi di dalam konteks hubungan ya politik yang kemudian terjadi antara presiden ya dengan keluarganya, yang dimaksud itu adalah anak-anaknya ya, kemudian juga apa namanya adik iparnya. Itu saya kira memang dalam konstelasi yang perlu untuk kemudian dikritisi gitu ya. Karena apa? Karena bagaimanapun kita bisa melihat ketika sekarang ini ada satu kondisi ya yang membutuhkan satu keputusan di mana kemudian apa namanya ketua MK ya itu ada di dalam posisi sebagai adik ipar ya dari presiden, begitu tentu orang akan mempersoalkan bagaimana apa namanya objektivitas ya daripada MK di dalam konteks ini ketika mengambil keputusan, begitu. Karena apa? Kita tahu poin yang kedua itu adalah bahwa keputusan tentu saja akan sangat ditentukan dengan relasi begitu ya kekuasaan yang kemudian terjadi antara pengambil keputusan dan siapa yang membutuhkan keputusan itu. Kenapa saya katakan itu? Karena bagaimanapun fakta menunjukkan salah seorang apa namanya capres itu kemudian sudah meminta gitu ya agar apa namanya anak presiden itu kemudian dijadikan sebagai cawapresnya begitu kan, dan tentu untuk memuluskan itu harus ada perubahan di dalam konteks konstitusi, dan ketika itu kemudian dimintakan ternyata yang meminta itu adalah sebagian besar itu adalah unsur-unsur di belakang daripada capres yang menghendaki tersebut. Sehingga dalam konteks ini kita harus apa namanya objektif bahwa akan sangat mungkin keputusan yang akan direncanakan katanya tanggal 16 ya hari Senin ya lusa itu akan nanti bisa kemudian justru menimbulkan ketidakobjektifan tadi itu, karena memang ada kepentingan ya dari satu sisi yang meminta ya dalam hal ini adalah salah seorang capres tadi itu, dan yang kedua ya itu adalah
kalau seandainya anak presiden ini kemudian nanti dikabulkan karena faktanya memang usianya itu kemudian membutuhkan gitu ya perubahan konstitusi, maka itu ya yang kemudian nanti benar-benar akan mengkonfirmasi plesetan yang terkait dengan MK, yaitu bahwa dia sudah berubah menjadi mahkamah keluarga. Saya kira itu untuk poin ini, Kang Nanang. Bung Rian, apakah plesetan itu mewakili kemarahan publik terhadap isu dinasti politik? Dan apakah utak-atik usia capres dan cawapres ini demi Gibran semata? Ya, kalau menurut saya dalam konteks yang jangka pendek tadi adalah memang benar-benar mewakili kemarahan ya dari publik, karena kita tahu bagaimana presiden ini ya memiliki tiga anak gitu kan. Yang pertama kemudian dengan apa namanya tidak apa namanya mengabaikan ya kekritisan akal, saya kira kita bisa melihat bahwa seseorang yang belum memiliki pengalaman politik ya lama begitu tiba-tiba bisa kemudian menjadi apa wali kota ya di Solo misalnya. Kemudian yang kedua menantunya ya karena yang anak kedua itu adalah perempuan, maka menantunya laki-laki juga kemudian bisa menjadi wali kota di Medan begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana anaknya yang ketiga ini menjadi ketua ya di salah satu kemudian partai gitu ya, dan tadi memiliki potensi juga untuk nanti menjadi salah satu calon pimpinan daerah ya di satu daerah. Artinya begini, tidak mungkin ya itu kemudian tanpa adanya kemudian pengaruh kekuasaan daripada bapaknya. Singkatnya begini, kalau bapakmu itu bukan presiden gitu, rasa-rasanya saya kira kita harus objektif untuk mengatakan bahwa naiknya ketiga orang ini gitu ya pada posisi-posisi yang sangat-sangat strategis ini itu tidak akan mungkin kemudian terjadi. Jadi sebenarnya ini yang dimaksud apa publik itu marah begitu ya, karena kok apa dengan kekuasaan yang dimiliki tadi pengaruh daripada presiden itu ternyata kemana-mana begitu ya, sehingga dari sini kita sangat yakin bahwa otak-atik daripada usia ini itu memang berkaitan dengan kepentingan daripada tadi anak presiden yang memang ingin ya kalau dalam bahasa ini dikatrol atau kemudian dikarbit sedemikian rupa sehingga bisa memenuhi ketentuan yang apa namanya berlaku begitu ya, terlepas daripada bahwa dia memiliki kompetensi atau tidak sebenarnya begitu. Itu Kang Nanang. Bung Rian, dalam kasus gugatan usia capres dan cawapres ini bukan hanya mempersoalkan masuk akal secara hukum tata negara saja atau tidak. Apakah ini soal etik dan publik etik itu yang dilanggar MK berdasarkan kesepakatan dengan Jokowi, Bu? Ya, saya kira etik sudah lewat, Kang Nana, karena dia secara kekuasaan saja, ketika kemudian ayah itu kemudian memiliki kekuasaan, itu saya kira sangat-sangat tidak mungkin kalau kemudian nanti tidak berpengaruh kepada anak, ya baik anak kandung maupun juga anak menantu, maupun juga kemudian dalam konteks ini adalah adik ipar, yaitu ketua MK tadi itu. Jadi saya kira kalau kita bicara etik sudah lewat, maksudnya bahwa public etik itu sudah dilanggar sedemikian rupa, bahwa kemudian nanti seolah-olah kemudian secara hukum itu dilegalisasi gitu ya dengan keputusan MK. Kalau kemudian memang nanti kita lihat keputusan itu apa berpihak kepada apa namanya apa keputusan atau kepentingan mereka, maka sesungguhnya ini pun juga kemudian nanti merupakan sebuah penghinaan menurut saya terhadap hukum tata negara yang dia bisa diubah ya sedemikian rupa hanya untuk kemudian kepentingan sesaat daripada tadi presiden dan kemudian keluarganya begitu. Saya kira itu yang kemudian terjadi, Kang Nanang. Terakhir Bung Rian, dalam konteks ini apakah memang dalam demokrasi itu dinasti politik itu sah-sah saja ya, memberikan kesempatan kepada keluarganya yang walaupun secara kompetensi ini sangat kurang sekali, kemudian dipaksakan agar kekuasaan dari kelompok tertentu itu bisa langgeng. Terus bagaimana catatan Anda dan solusinya dalam Islam seperti apa, Bung Rian?
Ya, kalau menurut saya demokrasi itu pasti konsekuensinya adalah ya dominasi daripada segelintir orang yang kita sering sebut sebagai oligark. Gitu. Artinya mereka-mereka yang memiliki kekuasaan begitu ya, baik dalam konteks ini di pemerintahan maupun juga kemudian yang ada di luar pemerintahan, dalam hal ini adalah dia seorang pengusaha begitu. Dari sinilah kemudian nanti kita akan bisa tahu bahwa sesungguhnya apa yang diklaim ya oleh demokrasi dengan kedaulatan itu di tangan rakyat begitu ya, bahwa yang menentukan ya hukum itu sebenarnya adalah rakyat ya dalam keyakinan mereka, maka sesungguhnya yang berdaulat itu bukan rakyat tetapi segelintir ya apa pemodal atau segelintir cukong kapitalis yang dia dengan kekuasaan tadi dia bersekongkol ya antara pengusaha dengan politisi tadi itu untuk menjadikan negara tadi itu tidak lagi demokratis, tetapi apa yang kita sebut hari ini dengan korporatokrasi, yaitu pengusaha akhirnya kemudian apa namanya menjadi teman persekongkolan begitu ya dengan penguasa, dan kemudian negara dijadikan sebagai instrumen dalam memenuhi kepentingan-kepentingan mereka. Nah, itu yang apa namanya terjadi dalam konteks demokrasi. Nah, dalam konteks Islam sebenarnya apa yang disebut dengan bahaya oligark ini bisa kemudian dicegah. Satu adalah dengan kemudian ketakwaan ya yang ada pada diri setiap apa namanya penguasa itu. Karena apa? Karena kekuasaan itu nanti akan kemudian dipertanggungjawabkan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ya tentu saja lapis yang akan menjaganya itu adalah bagaimana kemudian mekanisme ya sistem ya di dalam Islam ya itu nanti akan senantiasa harus ya dipertanggungjawabkan dengan hukum-hukum Islam. Artinya bukan kemudian justru dijadikan sebagai satu apa namanya katakanlah tadi apa dominasi kekuasaan itu sehingga membuat dia bisa mengubah hukum ya, selama tidak sesuai dengan hukum Islam, maka insya Allah ya kekuasaan oligarki itu tidak akan kemudian apa namanya terjadi. Dan lapis yang ketiga itu adalah kalaupun itu terjadi, di situ ada mekanisme yang disebut dengan mahkamah mazolim ya, di mana kemudian masyarakat itu bisa kemudian mengadukan ya penguasa tadi itu untuk ya mempertanggungjawabkan misalnya kezaliman dia terhadap rakyat tadi itu, sehingga apa dalam konteks inilah independensi daripada hakim yang ada di mahkamah mazolim tadi itu akan bisa kemudian mencegah gitu ya, sekaligus mengatasi daripada tadi upaya-upaya paksa begitu ya dari kekuasaan untuk senantiasa mendominasi. Jadi secara singkat ya dengan diterapkannya ya syariat Islam, mulai dari ketakwaan individu, dari kontrol yang ada kemudian dari masyarakat untuk senantiasa tetap dengan Islam, dan kekuatan sistem sistem yang ada di dalam Islam dalam konteks ini adalah sistem khilafah itu ya, dengan mahkamah mazolimnya akan kemudian mencegah dan sekaligus mengatasi ketika kemudian terjadi upaya-upaya untuk memperalat ya daripada kekuasaan dalam menyimpangkan dari ajaran Islam. Insya Allah inilah yang nanti akan mengatasi apa problem daripada dominasi oligarki itu di dalam sistem Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Rian atas penjelasannya. Semoga ini membuka mata kita semua bahwa tidak ada masalah kalau ada dinasti asalkan menerapkan syariat Islam secara total dan tentu saja memiliki kompetensi begitu ya. Baik, semoga Bung Rian sekeluarga senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan keluarganya sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pemirsa Khilafadis yang Amin ya Allah ya Rabbal alamin. dirahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Bung Rian. Semoga kita bisa mendapatkan banyak manfaat darinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.